Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bagi umat Israel, tokoh anak manusia ini sangat sentral karena mereka mempercayai itu adalah tokoh yang akan muncul pada akhir zaman. Dan tokoh itu memang ditulis oleh Daniel di dalam kitabnya pada masa pembuangan, dalam situasi di mana bangsa Israel mengalami keterpurukan. Dan itu nanti diulangi lagi oleh Yohanes Rasul pada kitab Wahyu dengan mengutip yang sama, anak manusia yang mendapat kekuasaan dari yang lanjut usianya, untuk mengatakan bahwa apa yang ada di dalam kitab Daniel itu tetap mempunyai kontinuitas di dalam perjanjian baru. Dan situasi yang dihadapi oleh Yohanes penulis kitab Wahyu juga sama. Bangsa Israel atau umat jemaat yang perdana berada dalam pengejaran pemerintah Romawi. Dan itu sengaja ditampilkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa memang kemuliaan Tuhan itu tidak terletak kepada kejayaan. Kalau di dalam bacaan Injil, kemudian dalam penampakan itu Yesus menampilkan Musa dan Elia untuk menunjukkan bahwa apa yang diwartakan oleh Yesus itu merupakan kelanjutan dari dua nabi yang terkenal di dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Sehingga kata-kata yang lebih penting adalah inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan itu diulangi lagi juga nanti merupakan pengulangan dari ketika Yesus dipermandikan. Oleh karena itu kalau kemudian Yesus itu melarang mereka untuk menceritakan sebelum Yesus bangkit, supaya Petrus dan teman-temannya itu tidak salah tafsir. Dia mengira bahwa kemuliaan itu didapatkan begitu saja. Dan sampai membuat mereka tidak mau turun dari gunung yang tinggi itu. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa memang kemuliaan itu dijanjikan. Tetapi kemuliaan Yesus, kejayaan itu tidak terletak kepada sesuatu yang sangat politis dengan segala kekuasaan. Justru kemuliaan Tuhan itu terdapat dalam pengorbanannya. Dalam menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, dalam memberikan dirinya kepada orang lain. Dan pesan itulah sebetulnya yang mau disampaikan oleh Yesus kepada Petrus dan teman-temannya. Meskipun mereka sudah mendapatkan pesan itu, tapi pada waktu Yesus disalib mereka lari juga. Jadi kita melihat bahwa proses beriman kepada Kristus itu membutuhkan waktu. Setelah Yesus bangkit menampakkan diri, baru mereka nyambung. Saudara-saudara sekalian, kita pun bisa begitu. Artinya kita beriman dengan melihat hal-hal yang membuat kita nyaman. Pada masa kita merasa tidak aman, maka kita kemudian menjadi takut. Dan kesempatan sekarang ini di mana begitu banyak orang membutuhkan pertolongan kita, sebetulnya kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Dengan membantu orang-orang yang membutuhkan, karena di sana kita melihat kejayaan, kemuliaan Tuhan justru dalam semangat pengorbanan kita untuk membantu orang-orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Semoga pesan kemuliaan Tuhan ini tidak menjadi kita lari dari situasi yang nyata ini, tapi justru kesempatan bagi kita untuk menunjukkan justru dalam situasi seperti sekarang ini di mana orang cemas, persis yang dihadapi oleh Daniel dan juga Yohanes penulis Injil, marilah kita tunjukkan bahwa iman kita kepada Tuhan tidak luntur. Dan iman itu ditunjukkan dengan apa? Dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Amin.